Bacanya banyakin ya. Siap, Bang. Bang, batagor tambahin dong. Udah langganan. Baik, Bang. Ya. Batagor sebungkus. Tapi lihat minyaknya dulu dong. Minyaknya dulu. Aneh banget, Bang. Mau beli batagor lihat minyaknya dulu, Bang. Pastiin aja. Nih, minyaknya. Aman? Aman. Bungkus ya satu ya. Siap. Bentar ya. Bentar ya, Bang. Ya. Sini Bang, Mbak bantuin ya. Bang, Bang, nggak usah, Bang. Nggak apa-apa. Aduh, aku jadi gak enak sama Mbak Fatin nih. Berasa terhormat aja dibantu sama Mbak Fatin. Bang, itu mah banyak kalau lu baik sama customer. Jadi aura lu positif, semua orang juga baik kan sama lu. Ya nggak, Den? Iya. Ngapain Fatin malah bantu-bantu adik iparnya? Padahal suami juga jualan batagor sampai pakai minyak jelantah. Tapi nggak diperhatiin. Tahu nggak, Po? Tadi siang pas saya beli batagor di gerobaknya Bang Iqbal, tiba-tiba Fatin datang dan bantuin gitu aja. Terus apa masalahnya? Justru itu masalahnya, Po. Ngapain juga dia bantuin Bang Iqbal? Sedangkan suami sendiri nggak dibantuin. Udah gitu, bikin batagornya pakai minyak jelantah. Udah itu hitam. Saya nggak jadi beli dah. Fatin. Kebetulan nih lu lewat, Kita lagi ngebahas nih perihal hidup lu yang kagak jelas itu. Lu kenapa malah bantuin si Iqbal dagang batagor? Bukannya lu bantuin laki lu. Ya terus masalah di mana, Bu? Itu salah mana teh, ha? Nanya masalahnya teh di mana? Atau salah pisan mana teh kenapa lebih memilih bantuin si Iqbal daripada suami kamu sendiri sini jam? Padahal mah eta teh nyabahan batagor teh sarua dari kamu juga itu. Lu bener-bener ya jadi perempuan. Pemahaman lu cetek. Gua aja tahu kalau beban hidup laki lu tuh banyak banget. Kenapa lu beda perlakuan sama si Iqbal? Ya terus siapa sih yang beda-bedain, Bu? Semua itu sama kok. Orang Mas Nizam aja yang ngotot. Dia mau tetap ngurus jualannya sendiri. Saya tuh udah mau ngambil ahli, tapi dia nggak mau. Ya lu paksa dong, ya kan? Secara Nizam itu lagi sakit, ya. Mestinya lu paksa dia, lu bantuin gitu. Sekarang gini ya, Bu ya. Yang istrinya di sini tuh siapa? Saya apa Bu Yayan? Gue sih taunya lu bininya, cuman lu kekitiran kemana-mana. Gue jadi bingung, apa kita cariin bini aja yang baru buat Nizam? Oh, bener pisan kamu teh ya. Banget ya sih, Bu. Lu makanya jadi perempuan tuh ngurusin laki lu lewat dari sekali udah sikat. Yang ribut. Ya Allah, perasaan dia tadi udah keliling-keliling tapi nggak ada yang beli ya. Mungkin belum rezeki kali ya. Kenapa palaku lagi sakit banget lagi. Astagfirullahaladzim. Bener ya? Itu gerobaknya Nizam kan? Mumpung ketemu, mending aku kasih tahu aja ke Nizam sekarang. Tapi nggak kelihatan tuh Mas Nizam ini mana? Nggak beli kan lu? Astagfirullahaladzim, Dan. Bang Nizam. Astagfirullahaladzim. Bang Nizam. Mas Nizam. Ini pingsan nih Dan, kita bantuin aja ya. Ya nggak mungkin tiduran juga dia di sini. Langsung bawa ke rumah ya. Ini. Ya ampun, Mas. Kamu kenapa sih, Mas? Mas Nizam? Ini Mas Nizam kenapa? Tadi saya lagi ngeronda bedani. Terus ketemu Mas Nizam udah pingsan di jalan. Saya juga nggak tahu sih pastinya kenapa. Terima kasih ya udah nganter Mas Nizam pulang. Makasih ya, Fahri, Dani. Iya, sama-sama Mbak. Ya. Jadi kalau gitu kita pamit lanjut ronda lagi ya. Ini mudah-mudahan Mas Nizam bisa cepat sembuh. Cepat sadar lagi. Mbak Fatin, aku nganterin mereka berdua dulu ke depan ya. Kamu tolong jaga Mas Nizam ya. Oke, Bang. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lain aja jadi laki. Mbak, Mas Nizam udah siuman belum? Tuh lihat aja tuh Masmu. Masih belum bangun dia. Kayaknya dia kecapean deh, Bang.
Kalau gitu kamu jagain Mas Nizam, aku pamit pulang dulu ya, Mas istirahat ya, oke? Bang, tunggu. Kamu temanin aku di sini ya. Lagian kan Mas Mui udah gak berdaya. Jadi kita gak perlu kan kucing-kucingan lagi. Oke sayang? Kita ke kamar sebelah yuk. Let's go, baby. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas banget. Bukannya kamu lagi ngeronda sama Dani ya malam ini? Iya, tadi habis ngeronda sama Dani. Izin dulu karena ada yang pengen dikasih tahu ke kalian. Ada apa, Ri? Jadi tadi kan aku habis ngeronda sama Dani. Pas lagi ngeronda tuh aku ketemu sama Mas Nizam. Ya niatnya sih aku pengen nyamperin buat ngasih tahu kalau tadi pagi tuh bumbu kacangnya ada yang aneh. Terus dia marah ya? Boro-boro dia marah. Orang pas aku samperin dia udah pingsan. Astagfirullahaladzim. Kok bisa, Ri? Terus sekarang keadaannya gimana? Ya akhirnya setelah itu aku anterin dia pulang sama Dani. Tapi aku nggak nunggu sampai dia sadar sih. Kayaknya sakitnya Mas Nizam makin parah deh. Mai, gimana kalau besok kita kasih sumbangan buat Mas Nizam? Ya kan kasihan kalau misalkan dia nggak ada pemasukan dari penjualannya. Ya boleh. Tapi kan kita kan ada meeting, gimana? Kita harus selesain itu dulu. Aku lupa. Aduh banyak banget ya meeting-meeting yang belum sempet. Ya makanya. Kayaknya nggak apa-apa deh kalau besok aku nggak ikutan meeting operasional yayasan. Biar aku aja yang ke rumah Mas Nizam. Lik, kalau misalkan butuh bantuan, nanti panggil saya aja ya. Oke, Ri. Aku siapin uang santunannya dulu ya. Ada aja Mas Nizam. Ri, kamu mau teh manis juga nggak? Boleh. Sayang, ini udah pagi. Aku pulang dulu ya. Pulang sih Mas, jangan dong. Aku kan masih pengen mesra-mesraan terus sama kamu. Lah emang kamu nggak mau jagain Mas Nizam? Males tahu ngurusin dia. Udah sakit-sakitan, malah pingsan lagi. Terus nggak bisa banyak gerak lagi dia. Kalau begitu, kamu cepet-cepet deh nyuruh Mas Nizam gak usah jualan lagi. Oke? Biar aku aja yang jualan. Supaya pelanggan Mas Nizam pada beli batagor ke aku semua, oke? Iya sayang, aku juga mikirnya kayak gitu. Tapi kan kalau Mas Nizam kenapa-napa pas lagi jualan, aku juga yang disalahin warga. Udah, pokoknya kamu tenang aja ya sayang. Aku bakalan support kamu terus biar kamu makin banyak uang dan kamu makin sayang sama aku. Ya udah kalau gitu aku jalan ya, oke? Ya sayang. Mas, tunggu bentar. Assalamualaikum. Aduh, Mbak Fatin? Waalaikumsalam Malik ya. Mas Iqbal, itu kenapa? enggak, tadi saya lagi cari kecoa, kejar kecoa. Tadi kecoanya masuk dalam situ gitu. Iya. Malik pagi-pagi kesini ada apa ya? Enggak, ini saya ada parcel dan sumbangan dari yayasan buat Mas Nizam. Saya dapat kabar soalnya katanya dia pingsan dan ngedrop ya. Aduh, ya ampun Mas Malik, ngerepotin jadinya kan. Makasih banyak ya. Ya, sama-sama. Ngomong-ngomong gimana kabarnya Mas Nizam? Udah siuman? Mas Nizam keadaannya sekarang udah mulai membaik sih Malik. Terus tadi malam karena dia juga udah minum obat dan sekarang tuh lagi tahap pemulihan ya. Lebih banyak istirahat aja sih sekarang. Alhamdulillah. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Salam buat Mas Nizam. Assalamualaikum. Hati-hati Mas Malik. Hati-hati Malik. Ya. Ada untungnya juga Mas Nizam sakit. Aku jadi dapat sumbangan dari yayasan. Lumayan, uangnya bisa aku belanjain. Dek,
Kamu dari mana? Aku baru kesini. Yang ngerjain yang lain lah. Sik. Dek, tolong ambilin air dong. Ya, ambil aja sendiri lah, Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, Mas. Gimana sih kamu? Gak becus banget ngambil minum aja. Ya maaf, tadinya kan aku minta tolong sama kamu. Kok jadi nyalain aku sih? Beresin aja tuh pecahan kacanya sendiri. Susahin jadi orang. Ya Allah. Mbak, silakan Mbak. Ya. Mas, bentar ya Mas. Mbak, biarin sini Mbak yang bantuin ya. Ya, nih Mbak. Udah hasil aku kok. Ah, ini punya gue nih. Enak banget nih. Enak loh. Oh iya. Nih, kamu lihat nih sayang. Pendapatan aku tuh lumayan banyak loh. Tapi kenapa ya? Aku tuh kurang puas. Aku lebih pingin banyak dapetin duit. Gimana caranya? Ya, tapi kan kamu nggak mungkin juga kan jualan 24 jam. Kamu ngaco juga ya. Kalau aku jualan 24 jam, yang ada ntar aku capek. Gimana enaknya ya? Ntar aku mikir dulu deh. Aku dapet ide. Gimana kalau aku merekrut orang, tambah gerobaknya, dan otomatis kamu harus lebih banyak bikin batagor. Ya kalau kayak gitu ngapain ngerekrut orang lah? Mas Nizam kan ada. Ngapain bawa Mas Nizam sih? Kalau misalkan aku bawa Mas Nizam, yang ada duit aku bagi ke dia. Ya lagian gini ya sekarang ya sayang. Kalau misalkan kayak gitu, aku makin banyak dong masaknya. Terus juga capek lah. Lagian gini ya, aku tuh pengen banget gak ngapa-ngapain tapi tetap banyak uang. Aneh juga ya. Ya mana ada kayak begitu sayang. Nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, terus dapet banyak duit. Nggak mungkin tau nggak? Ya mungkin pesugihan. Mau kamu pesugihan? Boleh tuh sayang. Bah, saya ini penjual batagor keliling, Bah. Saya mau dapat duit yang banyak dan juga cepat. Itu bagaimana caranya, Mbah? Dan kalau bisa, Mbah, itu nggak pakai modal sama sekali, Mbah. Kamu lakukan pesugihan napas genderuwo. Pesugihannya gimana ya, Mbah? Itu pesugihan tingkat tinggi. Pelanggan yang melihat gerobak kamu akan melihat dagangan yang menggiurkan. Padahal itu kosong. Seolah mereka percaya, yakin, dan ingin membeli. Padahal kamu memberikan udara kosong buat mereka. Wow. Berarti saya nggak perlu menyiapkan apapun. Dan saya hanya menyiapkan bahan-bahan yang kosong dan kasat mata. Dan saya juga nggak perlu membeli apapun bahan yang saya siapkan, Mbah. Begitu? Terus cara pesugihannya gimana, Mbah? Kamu hanya menyediakan tumbal untuk dimakamkan di dalam rumah kamu untuk buat altar. Altar? Ya, pada malam hari kamu siapkan peralatan yang akan kamu pakai berjualan besok. Dan pada tengah malam genderuwo akan datang meniup semua barang-barang itu. Tapi Mbah, apakah nanti saya akan diganggu sama genderuwo, Mbah? Kamu tenang saja. Orang yang melakukan ritual pesugihan ini tidak akan ada yang mengganggu ilmu hitam apapun. Oke Mbah, saya paham Mbah. Terus, kalau pacar saya ikut ritual pesugihan, itu nggak apa-apa Mbah? Itu betul. Kalau begitu Mbah, saya terima pesugihan ini Mbah. Saya akan lakukan Mbah. Bagus.
enggak kayak ini. Mas Iqbal kenapa mukanya cemas gitu? Terus tadi aku lihat juga jalannya buru-buru. Itu kan jalanan ke rumah dukun. Jangan-jangan Mas Iqbal habis dari rumah dukun ya? Nggak ada yang cemas dan nggak gimana-gimana juga, nggak habis rumah dukun juga kok. Oh, aku cuma bercanda sih. Iya. Kenapa gelagatnya kayak aneh gitu? Gelagatnya sih nggak aneh, karena panas aja sih Mai. Terus juga ntar kamu ngomong kayak begitu, ada tetangga yang denger kan ntar salah paham. Tapi emangnya Mas Iqbal nggak tahu ya kalau arah jalan ke sana tuh rumah dukun? Semua warga kampung sini udah tahu kalau di sana rumah dukun. Oh, gitu. Iya. Rumah dukun ya? Nggak tahu sih selama ini aku. Ya udah kalau gitu aku pamit ya, Ain, Maya. Ya udah. Man. Mas Iqbal beneran nggak ke dukun kan? Ini apa-apaan sih, nuduh banget. Emang nggak ada ke rumah dukun. Kebetulan tuh aku lewat sini, habis ngantar batagor, ya udah. Cuman sebatas itu doang. Kalau gitu aku pamit ya.